Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aisyah Yusuf Official, di mana channel ini menceritakan tentang kisah-kisah horor. Dan pada kesempatan kali ini, kisah horor yang akan saya bawakan berjudul Misteri Pesugihan Mie Ayam Daging Tikus. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen di video ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video horor terbaru berikutnya. Dan bagaimana selanjutnya untuk cerita dari kisah horor pesugihan mie ayam daging tikus? Mari simak ceritanya. Siang itu, waktu menunjukkan pukul 12.30 WIB. Pak Gino duduk termenung di depan teras rumahnya. Sudah seminggu ini Pak Gino libur jualan. Dia merenungi nasib jualannya. Dia merasa sedih dan kebingungan. Penyebab apakah yang membuat dagangannya sepi? Padahal, dahulu setelah baru menikah, dia jualan mie ayam sangat laris manis. Meskipun masih memakai gerobak keliling karena belum memiliki lapak atau ruko. Tetapi bisa dipastikan kalau setiap hari menghabiskan antara 5 sampai 7 kg mie. Padahal, dia mulai berangkat menjajakan dagangannya sekitar pukul 11 WIB, dan sebelum asar pasti telah habis diborong pembeli. Karena keuletan dan kegigihannya dalam berdagang, akhirnya baru sekitar 2 tahun berjalan, Pak Gino bisa membeli sebuah ruko di pinggir jalan. Setelah bisa membeli sebuah ruko, kedai dagangan mie ayam Pak Gino semakin laris saja. Karena kebetulan kedai yang dibelinya dekat dengan lingkungan perkantoran dan terdapat sebuah kampus universitas swasta yang terkenal di kota Y. Kebanyakan pelanggannya adalah para karyawan kantor dan mahasiswa. Pembeli semakin lama semakin penuh saja. Bahkan sampai-sampai harus menambah tempat duduk dan meja di halaman luar kedai. Sampai akhirnya suatu saat ada sebuah kafe berdiri tidak jauh dari kedainya. Kafe itu didirikan oleh 3 orang mahasiswa universitas yang terletak tidak jauh dari kedai mie ayam Pak Gino. Karena pendiri kafe adalah seorang mahasiswa, tentu idenya sangatlah kreatif dan menarik, sehingga kafe tampak sangat menarik dan nyaman. Kelebihan dari kafe ini, selain menarik dan nyaman, menu-menu yang disediakan lengkap dan yang pasti harganya sesuai dengan kantong mahasiswa. Dengan berbagai keunggulan yang ada, maka banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk makan dan minum di sana. Semenjak ada kafe baru yang buka tidak jauh dari ruko Pak Gino, maka berimbas sangat signifikan dengan usaha mie ayamnya. Yang dahulunya banyak pelanggan yang datang makan siang di kedainya, sekarang sepi pengunjung. Sehari cuma 2-3 orang saja yang makan di kedai mie ayam Pak Gino. Karena semakin lama, semakin sepi pembeli mie ayam di kedainya. Maka Pak Gino memutuskan untuk menutup sementara kedai mie ayamnya. Lamunan Pak Gino seketika buyar ketika tiba-tiba ada sebuah motor parkir di halaman rumahnya. Ternyata yang datang sahabatnya sesama pedagang mie ayam. Sebut saja namanya Pak Yana. Assalamualaikum noh, panggil Pak Yana kepada Pak Gino. Waalaikumsalam Yan, kok tumben jam segini udah di rumah? Emang kedaimu tutup jam berapa? Kedaiku udah seminggu tutup Yana. Aku lagi bingung gimana cara memecahkan masalah ini. Modalku udah mulai menipis, keluh Pak Gino. Emang kenapa kedai mie ayammu? Perasaan kedaimu kan ramai selama ini, jawab Pak Yana keheranan. Sejak adanya kafe baru dekat kedai mie ayamku itu, pelangganku pada pindah ke sana semua. Masak sehari jualan 10 mangkok saja tidak bisa. Udah sekitaran sebulan kedaiku sepi. Kalau kondisi seperti ini bangkrut aku Yan, jawab Pak Gino sambil menghela napas panjang. Tenang aja no, aku ada solusi kalau kamu mau, jawab Pak Yana sambil tersenyum. Solusi apaan Yan? Aku mau dong, biar usaha kedai mie ayamku bisa ramai lagi. Kalau kamu mau,
nanti kamu akan aku antar ke dukun langgananku. Kamu pakai saja pesugihan, jawabnya sambil berbisik. Jujur aku aja selama ini pakai pesugihan, makanya kedai mie ayamku yang di pasar ramai terus. Adakah tumbal yang harus disiapkan, Yan, jika aku pakai pesugihan kayak kamu? Jawab Pak Gino penasaran. Tenang aja no, pesugihan ini nggak pakai tumbal kok. Kamu tahu kan kapan aku pernah menumbalkan keluargaku? Selama ini mereka baik-baik saja dan kedaiku tetap ramai sampai sekarang. Oke lah kalau gitu, nanti malam kamu antar aku ya ke tempat dukunmu itu. Moga-moga aja jodoh, biar kedai mie ayamku bisa ramai lagi. Setelah berbincang, lalu Pak Yana pamitan pulang. Sepulangnya sahabatnya itu wajah Pak Gino mulai berseri-seri. Ada secercah harapan untuk menyelamatkan usaha kedai mie ayamnya. Singkat cerita, malam harinya sekitar pukul 8 WIB, Yana telah datang. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya mereka berdua berboncengan menuju ke rumah dukun langganan Pak Yana. Sekitaran 1 jam perjalanan, mereka berdua telah sampai ke rumah dukun yang dimaksud Pak Yana. Sebut saja nama dukun ini Mbah Marjo. Permisi Mbah, kata Pak Yana. Ada tamu penting ini, silakan masuk, duduklah dahulu, jawab Mbah Marjo sambil tersenyum. Si Mbah ini sukanya bercanda aja. Tumben malam-malam gini ke rumah si Mbah, ada apa? Kok kayaknya penting banget kelihatannya, jawab Mbah Marjo penasaran. Sebelumnya perkenalkan, ini sahabat saya Mbah, Pak Gino namanya. Usahanya sama seperti saya Mbah, kita sama-sama pedagang mie ayam. Iya, itu usahamu lancar-lancar aja Toyan, kata Mbah Marjo. So pastilah Mbah, lancar dan ramai, selalu berkat pesugihan dari Mbah. Makanya saya ajak sahabat saya ini karena usaha kedai dia sepi Mbah. Dia kepingin seperti saya Mbah, pengen pakai pesugihan dari Mbah. Iya Mbah, usaha saya terancam bangkrut, kalah saingan sama kafe sebelah Mbah. Gimana bisa membantu saya nggak Mbah? Semua syarat akan saya penuhi, asalkan usaha mie ayam saya bisa ramai lagi. Mohon Pak Gino. Gampang itu nak, asalkan kamu bisa melaksanakan semua syarat-syaratnya dan tidak melanggar larangannya, saya jamin usahamu akan laris manis, jawab Mbah Marjo sambil terkekeh. Saya sanggup Mbah, semua syarat akan saya jalankan. Kira-kira itu model pesugihannya gimana Mbah? Tanya Gino penasaran. Syaratnya apakah belum diceritakan sama Pak Yana? Belum saya ceritakan Mbah, memang sengaja biar Mbah saja yang menceritakan supaya gamblang dan lebih jelas, terang Pak Yana. Syarat yang pertama, kamu harus bersemedi di sebuah gua yang ada di Bukit W. Bersemedilah di sana sampai kamu ketemu Raja Siluman Tikus. Setelah semedi, lalu kamu siapkan kamar atau ruangan, tapi tidak boleh di rumahmu. Kamu harus mencari rumah lain, jangan jadi satu dengan keluargamu. Setelah itu, kamu harus melayani Ratu Siluman Tikus itu setiap malam Selasa Kliwon. Terus, setiap malam kamu harus mencari tikus sawah atau werok sebanyak-banyaknya. Masaklah daging tikus itu tanpa sepengetahuan orang lain. Cuma kamu saja yang tahu. Semua keluargamu tidak boleh ada yang tahu. Dan pantangan dari ritual pesugihan ini yaitu kamu ataukan semua anggota keluargamu, siapapun itu, memakan daging tikus itu. Kalau kamu melanggarnya, maka akan ketahuan pesugihanmu dan akan hancur semua usahamu. Gimana? Sanggupkah kamu memenuhi syarat dan pantangannya? Sanggup Mbah, tapi itu nanti masalah tumbalnya gimana? Tanya Pak Gino serius. Pesugihan ini tanpa tumbal, cuma besok kamu yang akan ikut Ratu Tikus itu menjadi pengikut dan budak seknya. Gimana, sanggup nggak kamu nak? Oke lah Mbah, udah kepalang tanggung. Biar besok saya yang tanggung jawab, asalkan anak dan istriku tidak kekurangan harta Mbah. Kalau begitu besok malam Selasa kamu mulai bersemedi. Kamu akan diantar oleh Yana. Tapi sebelum itu kamu harus menyiapkan rumah untuk ritual kamu dulu.
Ya udah, kalau begitu Mbah, kami pamitan pulang dulu ya Mbah. Besok pagi akan kami cari kontrakan untuk rumah ritualnya. Setelah berpamitan, mereka berdua meluncur pulang ke rumah Pak Gino. Sesampainya di rumah Pak Gino, mereka berdua berembung tentang semua syarat yang harus dijalankan. Pak Yana yang sudah terlebih dahulu menjalankan pesugihan itu banyak memberikan keterangan dan tata cara menjalankan ritual pesugihan yang dijalaninya. Setelah selesai mengobrol, Pak Yana pamitan pulang dan berjanji kalau besok pagi akan datang lagi dan sama-sama mencari rumah kontrakan sebagai tempat ritual pesugihannya. Esok harinya sekitar pukul 9 WIB, Pak Yana sudah datang ke rumah Pak Gino. Setelah ngopi dan ngobrol sebentar, mereka berdua berangkat muter-muter kota Y untuk mencari kontrakan yang cocok untuk ritual pesugihannya. Dari rumah ke rumah kontrakan yang telah didatanginya, tetapi masih belum juga ketemu rumah yang cocok, sampai akhirnya ada sebuah rumah dekat aliran sungai dan di sampingnya terdapat kebun kosong milik keluarga. Melihat posisi dan situasinya, mereka merasa cocok sama rumah kontrakan itu. Maka segera mereka membayar rumah tersebut dan rencananya besok paginya akan langsung dirapi-rapikan. Setelah menyelesaikan pembayaran, mereka berdua pulang ke rumah Pak Gino. Singkat cerita, esok harinya Pak Gino langsung berangkat ke rumah kontrakannya. Dia menyiapkan kamar ritualnya dan menyiapkan dapur untuk memasak daging tikus campuran mie ayamnya. Setelah semua beres, Pak Gino beristirahat di ruang tamu sambil ngopi dan merokok kretek kesukaannya. Sekitaran pukul 14 WIB, Pak Yana mendatangi kontrakannya. Tidak begitu lama mereka terlibat obrolan yang serius sambil mengopi santai. "No, Pak Gino, maksudnya nanti rumah ini kamu jadikan tempat ritual pesugihanmu. Kamu harus jaga rahasia. Jangan sampai ada keluarga ataupun tetangga yang tahu perihal pesugihan kita ini," ucap Pak Yana. "Oke Kang, tapi yang saya heran, nanti daging tikus itu kalau dicampur sama daging ayam, apa nggak ketahuan pembeli? Tekstur dagingnya kan beda," tanya Pak Gino bingung. "Tenang aja No, dulu pertama kali aku memang pernah penasaran kayak kamu itu. Tapi nanti daging itu setelah dimasak, serta dibacakan mantra, dan kamu ludahi, daging tersebut akan berubah menjadi daging ayam yang sangat enak dan gurih dan lezat lagi. Kalau dimakan dengan pelanggan kita, aku berani jamin kalau semua pelanggan yang sudah mencicipinya pasti akan ketagihan. Dulu pertama saya cobain ke tetangga, dan tetanggaku itu setiap hari ketagihan makan mie ayamku, bahkan sampai membungkus dibawa pulang." Yakin Pak Yana? "Oh gitu toh. Jujur tadinya aku gamang dan takut kalau ketahuan tetangga dan pelangganku Yan. Tapi setelah mendengar pengalamanmu itu, aku jadi yakin dan mantap untuk menjalankan pesugihan ini," jawab Pak Gino semakin yakin. "Udah tenang aja, asalkan kamu tidak melanggar pantangannya, aku pastikan aman. Aku sudah 4 tahun menjalankan pesugihan ini, aman-aman aja. Malam Selasa besok kamu siap-siap untuk bersemedi di gua yang nanti aku tunjukkan. Persiapkan fisik serta mentalmu, dan kamu harus yakin kalau kamu akan berhasil. Karena kalau kamu sukses menjalankan ritual pesugihan ini, kamu harus siap menyetubuhi Ratu Tikus, penguasa gua itu." "Itu cantik kan ratunya Yan? Aku takut kalau pas melakukan persetubuhan dengan dia berubah menjadi seekor tikus," jawab Pak Gino agak penasaran. "Tenang aja, sang ratu sangatlah cantik dan menawan. Harum bau tubuhnya dan enak banget permainannya. Aku jamin kamu sudah tidak kepengen dengan istrimu lagi, karena kalah nikmat permainannya dibanding servis sang ratu. Jujur saja No, aku sampai sekarang aja jarang menyentuh istriku. Dan dengar-dengar kata orang-orang istriku selingkuh sama laki-laki lain. Tapi itu bagiku gak masalah. Di mataku dia itu sudah bukan lagi menjadi istriku lagi.
Sejak saat itu aku lebih banyak mencari perawan-perawan di luaran sana. Perempuan kalau sudah dimanjakan dengan kemewahan, pasti akan bertekuk lutut di hadapan kita. Sudah lebih dari 40 perempuan perawan telah kutiduri, dan ada beberapa dari mereka yang hamil anakku. Tapi semua tidak ada yang hidup. Semua anakku hasil perselingkuhan meninggal. Kalau menurutku baguslah, karena tidak akan membuat repot hidupku. Itu semua berkat uang dan uang Uang adalah dewa di hidupku. Yang penting aku udah punya 1 orang anak dari istri saku. Yan, kalau kamu memang kaya banyak duit, kenapa kamu tidak beli motor baru atau mobil layaknya orang kaya yang lain? Tanya Pak Gino heran. Kalau masalah motor atau mobil, sebenarnya lebih dari cukup uangku untuk membelinya. Tapi memang itu tidak diperbolehkan oleh sang ratu. Tapi zaman sekarang sudah banyak taksi dan rental mobil. Ngapain harus membeli? Rental saja sudah cukup malah. Tidak repot, tegas Pak Yana sombong. Mendengar semua cerita yang serba enak dan indah dari sahabatnya itu, perasaan Pak Gino semakin mantap hatinya untuk menjalankan ritual pesugihan ini. Selepas maghrib mereka berdua mengakhiri obrolannya. Kemudian mereka berdua berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Pak Gino seperti biasanya, dia ngopi dan merenung di teras rumahnya. Kalau kemarin dia merenung sambil murung meratapi bisnis kedainya yang sepi, tapi kalau sekarang dia merenung bahagia dan membayangkan enaknya hidup menjadi orang kaya, dikelilingi puluhan perempuan perawan bak seorang raja. Lamunan Pak Gino buyar ketika jam dinding di ruang tamunya berdenting tepat pukul jam 12 WIB. Karena udah letih dan ngantuk, Pak Gino langsung bergegas tidur di kamarnya. Singkat cerita, hari yang dinanti telah tiba. Waktu telah menunjukkan pukul 20 WIB. Malam Selasa, Pak Yana telah sampai di rumah Pak Gino. Mereka mengobrol sebentar sekalian menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan semedi malam itu. Setelah dirasa cukup, Pak Gino berpamitan kepada istrinya dan anak semata wayangnya yang masih berumur 7 tahun dan berpesan kalau dia akan keluar kota selama 1 bulan. Setelah berpamitan, mereka berdua berangkat menaiki taksi yang dipesan oleh Pak Yana. Perjalanan menuju ke gua tempat semedi bisa ditempuh sekitaran 2 jam. Tepat pukul 22.30 WIB, mereka telah sampai di lokasi. Setelah membayar taksinya, mereka mulai berjalan menaiki sebuah bukit. Mereka berjalan kaki menaiki bukit selama 30 menit. Akhirnya mereka telah sampai di mulut gua tujuannya. Setelah sampai, mereka beristirahat sebentar, melepas lelah, dan dirasa cukup istirahat oleh Pak Yana, mulailah menyiapkan beberapa sesajen dan menaruhnya dalam sebuah nampan. Kemudian mereka mulai memasuki gua tersebut. Tidak begitu lama mereka menemui sebuah cerukan berisi air. Dalam cerukan itulah Pak Gino mandi membersihkan diri sebelum mulai bersemedi. Setelah mandi, Pak Yana mulai mengajak jalan lagi, lebih dalam menyusuri gua tersebut. Sekitar 15 menitan, mereka menemukan sebuah altar, dan di altar itulah Pak Gino harus bersemedi memohon kepada penguasa gua untuk membantu usahanya agar laris lagi. Pak Yana berpesan kalau Pak Gino jangan menyudahi semedinya sebelum bertemu oleh sosok Ratu Siluman, penguasa gua. Sementara itu, setelah Pak Gino memulai semedi, Pak Yana berjalan keluar menuju mulut gua lagi. Di luar itu, Pak Yana membuat tenda tempatnya menginap, menunggu sahabatnya bersemedi. Sehari 2 hari, tepat hari ketiga setelah subuh, Pak Gino berjalan keluar dari gua dan menghampiri Pak Yana di tendanya. Setelah masuk tenda, mereka baru mengobrolkan hasil semedi Pak Gino. Gimana semedimu? Ada hasil kah? Tanya Pak Yana penasaran. Sesuai perkiraanmu Yan, aku ditemui sang ratu sambil tersenyum. Benar semua petunjukmu Yan. Sang ratu sangatlah cantik menawan dan sangat memuaskan sekali permainannya. Jawabnya puas. Wah, kamu beruntung, karena sang ratu meminta layanan langsung di tempat. Padahal, dulu sewaktu aku semedi, sang ratu meminta jatah pas di kamar rumah ritual.
kamu sangat beruntung, semoga usahamu lebih sukses. Malah sang ratu menitipkan sesuatu ini sambil menunjukkan sebuah buntalan kecil. Apaan itu noh? Tanya Pak Yana penasaran. Lalu Pak Gino membuka buntalan kecil yang diberikan sang ratu kepadanya. Setelah dibuka ternyata berisi sebuah patung berbentuk tikus, bermahkota dan terbuat dari emas. Setelah selesai istirahat dan mengobrol, mereka mulai membereskan tendanya dan mulai berjalan menuruni bukit. Sesampainya di kaki bukit, terlihat sebuah mobil taksi pesanannya kemarin sudah menunggu. Lalu dengan cepat, taksi membawa mereka ke arah rumah kontrakan Pak Gino. Sesampainya di kontrakan Pak Gino, mereka berdua langsung masuk dan beristirahat tidur. Esok paginya Pak Gino mulai menyiapkan kamar ritualnya. Semua sesajen disiapkan di dalam kamar ritual tersebut. Tidak lupa patung tikusnya dibuatkan sebuah wadah dari piring yang terbuat dari tanah liat. Siangnya Pak Yana berpamitan pulang untuk mengurusi kedainya. Sebelum Pak Yana meminta kalau nanti malam ritual pesugihan mulai dilakukannya. Pak Gino diminta menyiapkan stamina demi memuaskan birahi sang ratu. Dan selama 3 hari berturut-turut, dia harus memuaskan sang ratu sebelum Pak Gino mulai membuka kedai mie ayamnya. Rencananya Pak Yana akan datang setelah hari keempat untuk membantu Pak Gino mencari tikus-tikus pesugihannya. Sepulangnya Pak Yana dari kontrakan, Pak Gino mulai merebahkan diri untuk tidur kembali demi menjaga stamina. Tepat pukul 21 WIB, Pak Gino terbangun dari tidurnya. Lalu dia mandi dan makan malam. Setelah makan, dia mulai meracik ramuan jamu kuat yang terdiri dari 5 butir telur bebek dan susu sapi murni yang dicampur oleh wedang jahe bakar yang dibuatkan sahabatnya tadi pagi sebelum pulang. Setelah mengkonsumsi racikan jamunya, tubuh Pak Gino terasa lebih bugar dan segar. Pukul 24 WIB, dia memasuki kamar ritualnya. Tidak berselang lama, Pak Gino telah duduk bersemedi di atas dipan kayu. Tak lama dari itu tercium aroma tidak sedap, seperti bau comberan. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Tidak begitu lama terdengar suara cit-cit-cit seperti suara tikus. Setelah itu tercium aroma melati yang sangat menyengat. Dan terdengar suara perempuan yang mendesah terdengar di telinga Pak Gino. Setelah membuka mata, Pak Gino tercekat karena di depannya telah berbaring sesosok perempuan yang cantik dan bertubuh sintal, telah bertelanjang bulat. Pak Gino kaget karena saat ini sang ratu terlihat berbeda dan lebih cantik dibanding saat menemuinya di kala semedi di dalam gua. Setelah itu terjadilah pergumulan dua sosok beda alam sampai menjelang azan subuh. Kejadian tersebut berulang sampai 3 malam. Baru pagi harinya setelah melakukan ritual pesugihan dengan sang ratu, Pak Yana datang menemui Pak Gino di kontrakannya. Gimana no ritual 3 malamnya sama sang ratu? Sukseskah? Tanya Pak Yana sambil tersenyum. Sukses Layan, emang sang ratu benar-benar jos permainannya. Rasanya seumur hidup baru kali ini aku merasakan kenikmatan yang tiada tara. Jawab Pak Gino kekeh. Oke, kalau begitu berarti ritual selanjutnya kita nanti malam mulai mencari tikus-tikus sawah untuk dijadikan penglaris usaha kedemimu. Berarti nanti daging tikus itu kita masak di rumah ini. Baru kalau sudah matang bisa kita bawa ke kedai gitu ya? Tanya Pak Gino kebingungan. Iya benar gitu seharusnya. Dah ayo kita pergi ke rumah Mbak Marjo dulu. Sekalian mengabarkan kalau kamu sukses menjalankan ritual pesugihan ini. Setelah itu mereka berdua bergegas menuju ke rumah Pak Marjo. Sebelum sampai rumah Mbak Marjo, disempatkan dulu membeli oleh-oleh kesukaan Mbak Marjo. Setelah mendapatkan oleh-oleh, mereka langsung menuju ke rumah Mbak Marjo. Sesampainya di rumah Mbak Marjo, mereka langsung menceritakan perjalanan semedi ritual pesugihannya. Dengan summary-nya, Pak Gino bercerita kalau dia sangat puas atas layanan sang ratu. Sekali lagi Mbak Marjo berpesan kalau jangan sampai melanggar pantangan pesugihan ini. Sehabis maghrib mereka berdua berpamitan dari rumah Mbak Marjo dan melanjutkan ritual berikutnya, yaitu mencari tikus sawah yang akan dijadikan menu andalan kedai mie ayam Pak Gino. Setelah sebulan Pak Gino meninggalkan keluarganya,
Dia kembali ke rumah dan membuka kedai mie ayam dagangannya. Hari pertama buka, dia mengadakan promo besar-besaran dengan cara mendiskon 50% harga makanan mie ayamnya dan bonus 1 botol air mineral sebagai cara untuk menarik pelanggannya lagi. Hari pertama jualan dagangannya ludes terjual semua dalam waktu 2 jam saja. Semua pelanggannya bilang kalau rasa mie ayamnya lebih lezat dan nikmat dibanding dahulu sebelum libur panjang. Hari pertama berjualan memang tidak didapatkan untung sama sekali karena sengaja sebagai trik awal menarik pelanggan. Mulai hari kedua, kedai belum buka tetapi sudah ada beberapa pelanggan menunggu di depan. Dari hari ke hari pelanggan kedai mie ayamnya semakin banyak dan selalu saja penuh. Genap seminggu buka kedai, Pak Gino sangat kewalahan melayani pembeli sampai diputuskan untuk mencari 3 orang pegawai agar dapat membantunya melayani pembeli mie ayamnya. Genap 1 bulan berikutnya, Pak Gino sudah bisa membeli ruko sebelahnya untuk melebarkan kedai mie ayamnya. Sejak saat itu, keluarga Pak Gino sangatlah bahagia karena mereka mulai tidak pernah kekurangan uang. Bahkan istrinya berencana untuk mencari lokasi baru agar bisa membuka cabang kedai mie ayam suaminya. Akhirnya lokasi baru untuk cabang kedai mie ayam Pak Gino sudah didapatkan. Seminggu kemudian cabang baru sudah buka dan dikelola langsung oleh istri Pak Gino. Meskipun istrinya membantu berjualan di kedai yang baru, untuk masalah masak-memasak tetap ditangani langsung oleh Pak Gino. Singkat cerita sudah 2 bulan berjalan Pak Gino menjalani pesugihan ini. Keadaannya berjalan normal sesuai dengan rencana. Memasuki bulan ketiga, Pak Gino mulai berubah. Yang dahulu sangat perhatian sama keluarga, terutama ke istrinya. Dahulu sebelum kaya raya dan banyak uang, dia sangat romantis dan perhatian. Tetapi semenjak kaya raya dan banyak uang, dia mulai cuek dan dingin ke keluarganya. Perubahan sikap Pak Gino mulai dirasakan oleh istrinya. Sampai akhirnya dia mulai tertarik sama salah satu karyawan kedai barunya. Didekatinya karyawan tersebut sampai akhirnya dia mulai berani mengajak berhubungan intim di belakang Pak Gino. Lambat laun hubungan perselingkuhan itu dipergoki oleh Pak Gino. Mengetahui istrinya selingkuh, bukannya malah marah, dia tambah dingin dan cuek ke istrinya. Di luaran Pak Gino mulai tebar pesona dengan modal uang yang dimilikinya. Dimulai dengan berburu perawan desa yang mudah ditaklukkan dengan iming-iming uang. Karena efek pesugihan yang dijalaninya, Pak Gino sangatlah mudah mendapatkan perawan sebagai tumbal pesugihannya secara tidak langsung. Dalam sebulan sudah 5 orang perawan ditidurinya dan 4 orang telah mengandung calon anaknya. Pak Gino merasa puas setelah dapat meniduri gadis-gadis itu sampai hamil. Singkat cerita, usaha kedai mie ayam Pak Gino semakin lama semakin sukses. Belum 1 tahun dia sudah memiliki 5 cabang di kota Y tersebut. Semua kedainya ramai penuh sesak pembeli hingga Pak Gino kewalahan dalam menyiapkan masakan daging tikusnya. Sampai akhirnya diputuskan untuk mencari tenaga bantuan untuk menyiapkan daging tikusnya. Dicarilah seorang perempuan yang bisa dipercaya untuk membantunya memasak daging tikus pesugihannya. Dari sinilah bencana Pak Gino dimulai. Awal-awal kerja, pembantunya itu tidak curiga. Tapi lama-kelamaan dia mulai curiga. Tapi yang membuat heran pembantunya itu, daging yang sudah diolah dan belum diolah sangatlah berbeda. Sebelum diolah, daging itu bertekstur seperti bukan daging ayam. Tetapi setelah diolah, kenapa tekstur berubah menjadi tekstur daging ayam? Seperti biasanya layaknya daging ayam asli. Rasa penasaran itu mau ditanyakan ke Pak Gino, tapi dia tidak berani. Tapi sampai saat ini pembantunya belum mengetahui kalau selama ini daging yang diolahnya adalah daging tikus sawah alias werok. Sementara itu Pak Yana merasa heran dengan kesuksesan Pak Gino yang cepat banget berubah.
Dalam 1 tahun saja sudah memiliki 6 kedai mie ayam, sedangkan dia dahulu tidak sepesat itu. Pak Yana mulai mengingatkan sahabatnya untuk jangan terlena dengan segala kesuksesan yang ada dan terus berhati-hati menjaga kerahasiaan kesuksesan dalam pesugihannya. Mendapat peringatan dari sahabatnya, Pak Gino salah paham. Malahan dia beranggapan kalau Pak Yana iri atas kesuksesannya selama ini. Akhirnya persahabatan mereka mulai merenggang, tidak seakrab dulu. Berjalannya waktu, cabang baru kedai Pak Gino mulai dibuka lagi di kota sebelah. Demi mengembangkan bisnis kedai mie ayamnya, tanpa terasa sudah 2 tahun berjalan, Pak Gino menjalankan pesugihannya. Total sudah ada 35 cabang kedai mie ayam yang dimilikinya yang tersebar di 3 kota. Sejalan dengan itu entah sudah berapa puluh gadis perawan yang sudah dihamilinya, dan semua anak-anaknya tidak ada satupun yang lahir dalam keadaan hidup. Semakin lama semakin terbuai dengan kesuksesannya, sampai akhirnya memasuki tahun ketiga, malapetaka mulai datang karena kecerobohannya. Kala itu di kedai utama mie ayamnya, ada 3 orang anak buahnya mengajukan cuti libur. Otomatis Pak Gino harus turun tangan sendiri membantu kedainya itu. Dan kebetulan hari itu anak sematawayangnya ikutan membantunya karena kedai sangatlah ramai sekali. Karena sewaktu pagi anaknya belum juga sarapan, maka siang itu sekitaran pukul 11 WIB dia sudah kelaparan, lalu memutuskan membuat semangkok mie untuk makan siangnya, biar dia bisa membantu ayahnya melayani pelanggan. Kecerobohan terjadi. Tanpa diketahui oleh ayahnya, anak Pak Gino itu membuat semangkok mie ayam beserta ayam yang telah disediakan. Tanpa berpikir panjang langsung disantapnya 1 mangkok mie tersebut sampai habis. Setelah makan dia bercerita ke ayahnya kalau memang benar-benar enak dagingnya, dan dia berujar, pantesan semua orang bilang kalau dagingnya sangatlah enak. Mendengar dari cerita anaknya itu, terkagetlah Pak Gino. Dimarahinya lah anaknya habis-habisan sampai beberapa orang yang ada di kedainya membantu meredamkan kemarahannya. Semua orang berpendapat kalau wajar anaknya ikutan makan dan dipikir itu cuma 1 mangkok saja dan itu tidak akan membuat rugi. Tapi kenapa Pak Gino begitu murkanya? Dari sini orang-orang mulai curiga, ada sesuatu apakah kok sampai murka kayak gitu? Padahal yang makan itu kan anaknya sendiri, bukan orang lain. Siang itu Pak Gino panik dan langsung pergi menuju rumah Mbak Marjo. Sesampainya di rumah Mbak Marjo, dia menceritakan semua kejadian yang ada dan meminta bantuan untuk meredam efek dari kesalahannya itu. Tapi Mbak Marjo menjawab kalau dia tidak bisa membantunya sama sekali karena itu kesalahan fatal dan menyuruh pergi Pak Gino dari rumahnya. Dalam kebingungannya itu, dia teringat akan sahabatnya Pak Yana. Ditemuinya lah Pak Yana di rumahnya, dan sesampainya di sana, dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi. Pak Yana cuma tersenyum kecut dan berkata kalau dia sudah pernah mengingatkannya, bahkan sampai dia dituduh iri akan kesuksesan Pak Gino. Sahabatnya itu sudah angkat tangan dan tidak bisa membantu, dan mengusir Pak Gino pulang dari rumahnya. Pagi harinya Pak Gino masih ikut membantu di kedai utamanya karena karyawannya masih saja cuti. Musibah terjadi siang itu. Di saat kedai sedang ramai pembeli, ada salah satu pembeli yang menjerit histeris karena ketika hendak makan mie ayam yang baru saja disajikan, yang kebetulan hari itu Pak Gino sendiri yang menyajikannya, melihat sebuah buntut tikus di balik mie ayamnya. Pertama dia kira itu ceker ayam, tetapi begitu diamati secara cermat, baru ketahuan kalau itu adalah sebuah buntut tikus. Hebohlah semua pembeli siang itu, dan mereka semua rame-rame mengecek mie ayam di mangkoknya. Ditemukan ada 7 buah mangkok yang terdapat buntut tikusnya. Akhirnya semua pembeli marah dan menghajar Pak Gino. Karena masa semakin lama semakin beringas, akhirnya Pak Gino tumbang. Siang itu Pak Gino tewas di kedainya. Dengan kondisi sangat mengenaskan, melihat Pak Gino sudah tewas di masa akhirnya membakar kedainya. Hari itu sejarah pelaku pesugihan tewas mengenaskan dan terbakar bersama harta hasil pesugihannya. Berita semakin cepat menyebar.
Sampai semua kedai cabang-cabangnya yang di luar kota pun ikut dibakar massa. Warga sangat kecewa karena Pak Gino telah mencampur mie ayamnya dengan daging tikus. Hari itu semua karyawannya pada melarikan diri karena ketakutan melihat massa yang beringas. Istri dan anaknya Pak Gino ikutan melarikan diri dengan tergesa-gesa menuju ke rumah orang tuanya. Karena panik dan bingung, istri Pak Gino tidak konsentrasi sewaktu membonceng anaknya. Dia tidak melihat kalau ada angkot yang mau berhenti di depannya, dan tiba-tiba dia menabrak angkot tersebut. Karena kerasnya benturan dan lukanya yang teramat parah, akhirnya istri dan anaknya tewas di tempat. Melihat akhir hidup keluarga sahabatnya yang sangat tragis, Pak Yana sangatlah ketakutan. Semenjak itu dia tersadar dan mulai bertobat, mengakhiri pesugihannya. Semua harta dan 2 buah kedainya dia jual, dan uangnya hasil penjualan disumbangkan ke semua pondok pesantren. Sejak bertobat, Pak Yana sekeluarga pindah ke pesantren sekalian belajar memperdalam agama. Itulah akhir cerita pesugihan dari mie ayam tikus. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya.